Halo teman-teman, jumpa kembali di pertemuan kedua ini. Setelah pertemuan pertama, kita telah berkenalan dengan pengertian diri atau bahkan mungkin sudah perlahan mengenali diri dan kepribadian kita berdasarkan materi yang tersedia kemarin. Untuk pertemuan kedua ini kita akan lebih spesifik membahas teori yang terhubung dengan kepribadian ataukah karakter gitu. Di sini saya akan menggunakan apa yang disebut teori trait ataukah trait theory. Trait teori ini terkait dengan wacana kedirian kita juga. Jadi bagaimana karakter itu terdefinisikan lewat traits. Jadi trait adalah karakter yang mendefinisikan tentang diri kita. Bagaimana diri kita didefinisikan berdasar apa yang dengan teori-teori trait ini? Coba kita lihat. Jadi pendekatan teori-teori trait menyatakan bahwa baik tingkah laku, emosi, pikiran itu merupakan kebiasaan yang telah terpola. Maksudnya kebiasaan yang telah terpola bahwa apa yang terjadi pada diri kita di masa sekarang ataukah apa yang menubuh ataukah mempribadi sebagai aku, sebagai dirimu adalah sesuatu yang telah terpola sejak kita lahir dan berada di tahap ini. Saya meminjam dua konsep dari para pemikir-pemikir teori trait ini. Yang pertama ingin saya pinjam adalah Gordon Allport. Gordon Allport ini merupakan pionir dalam studi tentang kepribadian, watak dan kepribadian. Pada gagasan awalnya dia menguraikan 3 hal yang sangat mendasar pada watak dan kepribadian seseorang itu. Jadi ada katanya watak yang hampir dimiliki oleh semua orang yang disebutnya cardinal dispositions. Cardinal disposition ini contohnya bahwa hampir semua orang ataukah semua orang sungguhnya itu memiliki kepribadian yang narsistik. Dia mencontohkan itu. Oh mungkin kita kan, aku nggak narsis. Tunggu dulu. Yang dia maksudkan yang narsistik yang dominan dimiliki setiap orang ini, bahwa pada dasarnya ada orang yang secara aktif itu menunjukkan kediriannya begitu selfish gitu, yang kalau trennya di masa sekarang lewat kamera misalnya dia sering menunjukkan dirinya ke situ. Itu salah satu contoh dari narsistik aktif, ingin menunjukkan akunya lebih banyak kepada orang. Sedangkan yang lebih pasif itu dia lebih memunggungi hal-hal yang sifatnya lebih kelihatan itu. Jadi meski sebenarnya dia juga narsis, karena bagaimanapun setiap diri itu memiliki watak ini. Lalu central dispositions ini namanya juga sentral ya. Jadi suatu tipe ataukah kepribadian yang selalu menunjukkan dirinya yang paling menonjol. Dia selalu mendakukan dirinya sebagai yang paling menonjol di antara orang-orang yang lain. Lalu secondary disposition ini lebih less visible, lebih tidak tampak, dan dalam situasi tertentu tingkatannya itu hadir pada beberapa orang.
tokoh selanjutnya adalah ini lebih maju lagi, cara dia menempatkan apa yang disebut kepribadian. Namanya Raymond Cattell. Raymond Cattell ini bahkan melakukan studi lebih ilmiah dan bisa mengukur, bahkan menunjukkan apa yang disebut personality atau kepribadian itu. Jadi dia bilang personality jangankan tidak diketahui ataukah karena dibalik watak setiap orang itu terdapat teka-teki atau misteri, namun menurutnya itu bisa diorganisasikan gitu, bisa diorganisir, bisa dipelajari lewat studi saintifik gitu. Jadi karakter manusia dan tindakan manusia bisa diamati dan diklasifikasikan di mana posisi-posisi yang semacam ini. Ini orang ini memiliki karakter macam apa, yang ini memiliki karakter macam apa. Itulah yang dia sebut sebagai analisis faktor. Jadi dia menyebutnya sebagai analisis faktor. Metode Cattell ini memungkinkan identifikasi tren data dalam sejumlah mengidentifikasi trennya dalam data yang lebih besar dan menghasilkan faktor-faktor yang berkelanjutan, bipolar, dan mampu menggambarkan perbedaan individu. Jadi lewat data-data sains itu si Cattell bisa mengukur dan memperlihatkan ini loh tipe dan karakteristik yang dimiliki kalau orang semacam ini dan orang semacam itu. Nah, dari analisis faktornya dia kemudian menurunkan sebanyak 16 model faktor yang melahirkan kepribadian. Jadi ada 16. Yang pertama itu warmth. Jadi ada orang yang memiliki watak yang menghangatkan, ketika kita bertemu itu menyejukkan. Ada orang yang dia sangat reasonable atau penuh dengan pertimbangan yang masuk akal gitu. Ada orang yang juga memiliki kontrol emosional, emotional stability. Ada orang yang memang selalu ingin memperlihatkan dominasinya, tampak lebih dominan. Juga ada yang liveliness, itu sangat aktif orangnya, cenderung senang dengan kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Senang membuat peristiwa-peristiwa untuk dihadirkan, baik untuk diri maupun sosialnya. Selain itu ada juga orang yang begitu patuh atau rule consciousness, dia taat hukum. Ada orang yang memiliki visi sosial yang tinggi, keberanian sosial. Ada yang begitu sensitif, ada juga yang saat ingin mengambil keputusan sangat berhati-hati. Ada yang abstrak begitu, kadang perwujudan sesuatu itu begitu rumit untuk dia jabarkan. Ada yang begitu sangat menjaga pribadinya atau privasinya. Ada juga yang apprehension, itu tangkapan pengalamannya itu cukup cukup menggambarkan kediriannya, apprehension gitu. Lalu ada juga orang yang sangat terbuka dengan perubahan-perubahan di depannya. Nah, selain itu ada juga orang yang self-reliance, percaya pada diri sendiri. Maksudnya dia mempercayai kediriannya bahwa bisa melakukan ini dan sebagainya. Ada juga orang yang sangat perfeksionis gitu. Dan yang terakhir adalah ini agak tensions ini agak ketemu dengannya itu kadang agak menegangkan apa dan semacamnya. Jadi 16 ini yang kemudian dijadikan sebagai model faktor oleh
oleh pendiri analisa faktor ini. Selanjutnya, Cattell kemudian menyatakan bahwa dari 16 itu ada faktor yang sangat umum dimiliki oleh manusia. Faktor yang pertama itu keterbukaan. Jadi ada orang yang punya thought mindedness, dia terbuka, openness. Juga ada yang punya kontrol diri yang baik. Ada juga yang sangat extraversion. Extraversion ini dia tertarik pada hal-hal luar, alam semesta, senang hiking misalnya atau bepergian dan menggandrungi fenomena-fenomena sosial. Ada juga orang yang sangat merdeka, sangat mandiri, independence, akomodatif. Tapi ada orang yang begitu menaruh kecemasan yang berlebihan atas apa yang dilalui ataukah lewat pengalaman-pengalamannya. Jadi ini yang mungkin, bahkan kita mungkin ada di antara faktor-faktor ini. Mungkin saja memang kita orangnya sangat terbuka gitu, punya kontrol diri yang baik, senang dengan kepedulian terhadap fenomena sekitar, mandiri, dan kadang cemas menghadapi keadaan yang hadir di depan mata kita. Lalu kesimpulan yang ditunjukkan oleh Cattell ini dari hasil yang dia jadi metode penyajian dan analisa datanya itu disebut MAVA gitu, semacam multiple abstract variance analysis gitu. Kesimpulannya bahwa 2/3 kepribadian orang itu ditentukan oleh lingkungan. Jadi ketika Anda ataukah kita berkuliah ataukah belajar, iklim atau ekosistem akademik kita itu sangat ditentukan oleh sekitaran kita. Kalau teman-teman Anda rajin membaca, mungkin kita akan sangat rajin membaca. Karena dia menjadi driver atas tindakan dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan 1/3 itu diwariskan lewat DNA gitu. Heredity. Bisa saja bahwa hal-hal biologis itu memang menubuh pada diri kita. Dan kata Cattell, 1/3 itu ada di sana. Sekian, dan mungkin kedepannya kita akan lanjutkan diskusi di classroom. Saya mempersilahkan ke teman-teman untuk menanggapi, sharing, dan memberi pertanyaan-pertanyaan di classroom nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.